Kepolisian terus mendalami insiden ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta Utara. Berdasarkan hasil penggeledahan di rumah terduga anak yang berhadapan dengan hukum, polisi menemukan sejumlah barang bukti yang sesuai dengan bukti di TKP. Sementara untuk temuan bahan peledak, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyatakan masih perlu diuji di laboratorium forensik. Polisi pun masih mendalami motif di balik ledakan ini. Sementara terduga pelaku yang juga siswa SMAN 72 Jakarta masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kasus ini mau tak mau memunculkan perhatian publik terhadap potensi pengaruh konten di media sosial dan permainan daring yang memuat unsur kekerasan terhadap perilaku remaja. Pengawasan terhadap aktivitas digital anak menjadi kunci penting agar uang maya tidak menjadi sumber peniruan tindakan berbahaya. Tim TV One mengabarkan. Nah, penanganan terhadap korban cukup cepat, sangat cepat. Kemudian juga penanganan di TKP, penyelidikan dan sebagainya juga menggali informasi sangat cepat. Tetapi lebih daripada itu juga sekali lagi tadi beliau menekankan bahwa ini menjadi peringatan bagi kita semua. Jadi tadi beliau juga menyampaikan bahwa memang kita perlu menumbuhkan kembali kepedulian sosial, menghidupkan kembali kehidupan bermasyarakat kita. Beliau tadi juga membahas bagaimana Karang Taruna harus aktif kembali, pramuka harus aktif kembali. Kalau di lingkungan sekolah, bagaimana juga para guru dan tenaga pendidik harus lebih aware atau perhatian manakala ada sesuatu yang dirasa mencurigakan, termasuk beliau tadi menyampaikan bahwa kita masih juga harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game-game online, karena tidak menutup kemungkinan game-game online ini ada beberapa yang di situ ada hal yang kurang baik yang mungkin itu bisa mempengaruhi generasi kita ke depan gitu. Ya, sementara itu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti telah mengunjungi Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih untuk menjenguk para korban ledakan bom di SMA Negeri 72 Jakarta pada Minggu malam kemarin. Jadi menurut Abdul Muti, sebagian besar korban ini memang sudah mulai pulih dan menunjukkan semangat serta ketegaran dalam menjalani perawatan. Ia menambahkan ada 2 pasien yang masih menjalani perawatan intensif di ruang ICU. Abdul Muti pun mengapresiasi penanganan pihak rumah sakit yang dinilai sudah berjalan dengan baik. Mendikdasmen juga berharap bahwa kondisi para korban segera pulih dan aktivitas belajar di SMA Negeri 72 dapat kembali normal dalam waktu dekat. Kondisi anak-anak yang tadi saya temui sepertinya tidak perlu waktu lama. Mudah-mudahan semuanya bisa kembali normal dan juga bisa belajar sebagaimana mestinya. Ya, alhamdulillah beruntung kalau memang kemudian para korban saat ini dirawat sudah bisa kembali pulih kondisinya. Tapi yang menjadi pertanyaan kan sebenarnya bagaimana kemudian kondisi psikis daripada korban. Itu dia, rasa trauma apakah bisa pulih dengan begitu cepat, ini menjadi pertanyaan besar. Kami coba akan bahas hal ini pemirsa, karena banyak yang menyatakan bahwa darurat bullying di wilayah sekolah, betul. Dan juga bagaimana pengaruhnya dengan media sosial. Sudah kami hadirkan langsung di studio bersama kami, ada Bu Margaret Aliatul Maimunah, Ketua KPAI. Selamat pagi Bu, Assalamualaikum. Selamat pagi Mas. Terima kasih sudah hadir. Dan juga kami hadirkan pegiat media sosial, ada Bang Enda Nasution. Selamat pagi Bang Enda. Selamat pagi Bang Enda. Terima kasih sudah hadir. Saya mau ke Bu Margaret dulu Bu, kalau melihat kemudian bagaimana tadi Ayo justru menjelaskan bahwa memang fisik mungkin bisa saja diobati. Tapi kan yang PR-nya adalah bagaimana kemudian kondisi mental dari para pelajar kita saat ini terkait aksi kemarin. Ya, jadi 2 hal itu yang saat ini menjadi fokus ya. Memang yang paling utama kemarin karena ada 96 anak yang mengalami luka gitu ya. Jadi itu dipastikan dulu penanganan medisnya. Dan alhamdulillah dari 96 itu kan sudah pulang, tinggal tersisa 29. 14 di Rumah Sakit Islam, 14 di Yarsi, 1 di Pertamina Jaya. Nah, dan ini kan sudah berangsur baik gitu ya. Nah, tentu selanjutnya adalah penanganan atau pendampingan psikologisnya. Karena pasti anak-anak ini trauma ya. Dan pendampingan psikologis ini tidak hanya diperuntukkan kepada anak
yang mengalami luka saja, tapi juga anak-anak yang ada di lokasi pada saat kejadian ya. Karena kebetulan ini kan di masjid, jadi yang mengalami luka di kan area anak sekolah laki-laki juga semua. Dan disaksikan hampir semua murid yang ada di sana, Bu. Betul. Meskipun terjadinya di sekitar masjid dan akhirnya anak laki-laki kan yang mengalami luka secara fisik yang membutuhkan penanganan medis ini. Tapi kalau untuk pendampingan psikologis ya semua anak yang menyaksikan atau mendengar ledakan, menyaksikan temannya pada mengalami luka dan lain sebagainya, ini memerlukan untuk pendampingan psikologis. Bahkan mungkin ya pendampingan psikologis juga diperlukan kepada orang tua dan guru juga, Mas. Gitu. Dan itu sudah dilakukan? Dan kemarin kebetulan hari Minggu itu sudah ada rakor antara Pemprov Pemprov Jakarta, kemudian ada juga perwakilan dari Kemendikdaksmen, ada KPAI, ada KPPA juga. Dan kemudian kami dalam rakor itu berbagi tugas gitu ya. Yang melakukan pendampingan psikologis di rumah sakit siapa, itu dari psikolognya Polri, kemudian yang melakukan pendampingan untuk anak-anak yang sudah boleh pulang dari penanganan medis tapi masih rawat jalan, itu dilakukan oleh teman-teman dari unit PPA DKI Jakarta. Kemudian untuk yang di luar yang mengalami luka, untuk anak-anak yang tadi menyaksikan atau melihat teman-temannya luka-luka itu dilakukan oleh HIMSI. Baik, dari rakor sendiri apakah selain memberikan pendampingan, ada kebijakan-kebijakan lain yang kemudian dihasilkan dari rakor tersebut? Iya, betul Mas, terkait pembicaraan proses belajar mengajar berikutnya. Betul, pastinya terganggu kan? Ya, tapi tentu kita kan berharap anak-anak yang tetap bisa melanjutkan proses belajar. Tapi kan ini situasinya darurat. Jadi tidak bisa juga disamakan dengan situasi yang normal gitu ya, kegiatan belajarnya gitu. Jadi kemarin untuk sementara dimulai dengan daring dulu. Selama berapa hari, Bu? Perkiraan sambil mencoba untuk dilihat perkembangannya ya, dicoba untuk selama 3 hari dulu. Ya. Bu Margaret, kalau kita bisa kemudian mengakumulasikan begitu ya beberapa kasus bullying beberapa waktu terakhir saja, kasus ini di SMAN 72, kemudian juga di Aceh ada yang pembakaran pesantren dan beberapa kasus lain ada yang sampai kemudian mohon maaf harus mengakhiri nyawanya sendiri. Anda bisa katakan ini sebagai darurat bullying saat ini? Iya, saya bisa mengatakan begitu karena memang prakteknya ini luar biasa banyak. Dan rata-rata korban bully ini kan tidak berani menyampaikan ya, melaporkan. Karena praktek bully biasanya pelakunya banyak, kemudian ancamannya sering dilakukan untuk tidak melaporkan dan lain sebagainya. Sehingga korban ini kan menyimpan sendiri, mencoba mengatasi dampak yang dia alami sendiri gitu ya. Ya rasa takut, rasa marah, kepingin bales dendam, kepingin ini, itu kan dia tahan sendiri atau dia cari cara sendiri gitu. Nah, tidak menutup kemungkinan korban itu kan juga mungkin karena nggak berani cerita orang tua dan lain sebagainya ya, melalui akses konten-konten di media sosial, kemudian mencari inspirasi dari situ, bagaimana upaya dan sebagainya sebagai mengeksplorasi kemarahan dan keinginan dia untuk membalas teman-temannya itu gitu. Kan ini dia kan ingin menunjukkan bahwa saya nggak selemah yang lu kira dalam tanda petik kan begitu. Nah, memang ini kan macam-macam ya dampaknya bully ini. Ada yang nggak sampai berpikir ke sana, tapi dia sudah betul-betul depresi, kemudian stres, kemudian akhirnya lebih memilih mengakhiri hidup. Itu kan juga banyak ya. Dan sampai hari ini itu masih banyak yang melapor ke KPAI terkait dengan kasus bully. Artinya, itu yang Bu, mohon maaf, sebentar saya potong. Datanya saya. Oke, baik. Tetapi apakah memang cukup banyak laporan itu? Maksudnya? Ya, maksudnya itu ketika masih ada yang melapor ke KPAI, itu artinya berarti penerapan sekolah ramah anak, penerapan tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah, berarti kan belum optimal, Mas. Gitu harusnya kan ini bisa nih dicegah, dilakukan penanganannya di sekolah. Yang melaporkan sudah banyak, sedangkan kalau kasus bullying ini kan sebenarnya ibarat gunung es ya, bahwa yang kemudian tidak melaporkan bahwa kasus fakta di lapangan itu lebih besar lagi. Tapi tadi menarik yang disampaikan oleh Bu Margaret bahwa eksplorasi kemarahan para korban bullying ini justru kemudian dicurahkan melalui media sosial, Mas. Anda melihatnya demikian? Kalau menurut saya memang ada sebuah masalah ya, dalam arti gini, ya kembali mungkin sedikit melanjutkan soal bullying. Bullying ini kalau kita lihat konteksnya di sekolah-sekolah ini kan berlaku kebanyakan secara fisik ya. Justru malah saya ngelihatnya sebenarnya dulu ada form of cyberbullying sebenarnya. Nah ini tuh kayak semacam verbal tapi bahkan lebih sakit lagi karena dikata-katain secara online. Dibikinin website, dibikinin akun sosial media yang bohongan, ngata-ngatain si ini
rendah lah, jelek lah, apa gitu ya, body shaming dan lain-lain. Nah, justru kalau saya ngeliat kasus-kasus di Indonesia ini, kebanyakan konteksnya tuh masih dalam konteks fisik di sekolah. Nah, saya rasa memang ada faktor teknologi digitalnya juga, tapi memang bukan media sosial ya. Dalam arti gini, misalnya mau manggil si anak nih, ayo kita kumpul, kamu sekarang harus ngumpul nih sekarang. Mungkin lewat WhatsApp misalnya gitu ya. Tapi di saat yang bersamaan, harusnya saya rasa sebenarnya baik itu guru maupun orang tua kan bisa mendapatkan laporan bahkan secara anonimus juga lewat teknologi digital juga ya. Betul. Misalnya saya nggak berani bilang nih siapa, tapi saya mengalami ini kan bisa disampaikan lewat WhatsApp misalnya ke guru BP-nya atau ke guru wali kelasnya gitu. Jadi teknologi yang sama sebenarnya bisa membantu, tapi memang bisa digunakan juga untuk praktek bullying juga. Gitu. Lalu bagaimana kemudian Bang Enda bisa melihat ataupun memberikan saran bahwa untuk mencegah bullying melalui media sosial ini juga cukup sulit atau sebenarnya mudah saja diatasi? Nah, saya nggak bilang mudah pastinya ya. Kalau mudah kan harusnya kita nggak sudah tidak bisa dihilangkan begitu ya. Tapi hal yang sama, misalnya awareness lah, bagaimana bahayanya bullying. Ini kan sesuatu yang bisa dikampanyekan lewat media sosial juga gitu sebenarnya ya. Saya kalau di perusahaan-perusahaan ada whistleblower buat anti korupsi misalnya, kan bisa ada whistleblower untuk kita naming siapa nih yang ngebully anak-anak kelas 11, kelas 12 misalnya gitu ya, di sekolahnya masing-masing. Jadi sebenarnya bagaimana kita mau optimalkan aja, teknologinya sih netral, selalu netral ya, tapi selalu bisa digunakan untuk kebaikan, bisa selalu digunakan juga untuk sesuatu yang membahayakan gitu. Oke, karena seperti yang kasus SMA yang 72 ini misalnya, itu kan bahkan pengaruh media sosial yang dimaksud termasuk juga game-game online yang tentunya membawa dampak bisa disebut kriminalitas begitu bagi anak-anak, Mas. Sebegitu bahaya kalau Anda melihat kah? Nah, ini kan ongoing debate ya. Dalam maksud saya gini, yang namanya kekerasan ya Bu ya. Kekerasan, anak terbiasa dengan kekerasan, anak terbiasa dengan mungkin sesuatu yang ada yang berdarah-darah misalnya atau ada kekerasan. Karena paparannya kan terus-menerus. Betul. Tapi kan itu dari dulu, saya bukan membela bahwa ini benar ya. Tapi kan ongoing bahwa di TV kita lihat kekerasan. Banyak contoh-contoh lain juga yang terjadi ya. Misalnya... Di TV di mana maksudnya, Mas? Misalnya di sinetron-sinetron misalnya gitu ya. Tontonan. Tontonan berarti ya. Di film juga gitu kan. Nah sekarang di media sosial itu kan sebenarnya sebuah ongoing debate bahwa ini tuh buruk loh buat anak gitu. Tapi kita terbiasa dengan kekerasan gara-gara tontonan dan konten yang terpapar kepada anak-anak itu. Nah jadi harus kita tangani tentunya. Dan harus kita, selalu kan kemudian kalau ada kasus kita jadi ngomongin soal ini gitu ya. Tapi bagaimana ongoing bahwa kemudian sebagian orang ada yang punya sensitivitas yang tinggi terhadap itu, dianggap mungkin tadi ya game juga termasuk, oh banyak game tembak-tembakan, kekerasan, bunuh-bunuhan, mungkin pengaruhnya ini gitu. Tapi ada anak-anak memang yang perlu dilindungi terhadap itu, ada anak-anak lain yang main game yang sama ya, nggak apa-apa juga gitu sebenarnya. Nah yang sensitif ini yang saya rasa memang perlu kita cermati sih, jangan sampai kemudian sampai terjadi korban atau ada yang berhalusinasi, ini kayak main game nih, saya ngeledakin bom di sekolah. Berujung pada tindakan anarkis gitu. setelah mendapatkan konten-konten negatif. Tapi apakah memang sebegitu tingginya ikatan emosional ketika seorang, mungkin anak korban bullying begitu ya, mengakses media sosial yang kemudian mendapatkan konten-konten negatif begitu? Ya, sama media sosial bisa jadi sebuah reinforcement juga ya, untuk kemudian dia percaya betul, wah ini tindakan yang harus saya lakukan nih misalnya. Begitu juga cerita-cerita yang lain, begitu juga film, begitu juga game ya, bahwa kalau saya ditindas nih, saya bisa melawan nih gitu ya. Itu kan mungkin dia cerita sama temennya yang dia nggak kenal, mungkin lewat sosial media dan lain sebagainya. Balik lagi bahwa memang ya konteksnya matters gitu ya. Saya rasa siapa orangnya, siapa orang tuanya, nah ini yang harus kita dalami sih. Jadi menurut saya kita nggak bisa pukul rata, oh ini jelek nih semua gitu. Atau apa gitu ya. Betul, karena ya tadi lagi sebenarnya yang positifnya ada gitu ya, negatifnya juga ada. Perlu dibatasi kah penggunaan media sosial bagi anak, Mas Enda? Saya rasa iya. Kalau anak tuh rentan ya. Maksudnya sekarang di awal dulu pada saat media sosial baru muncul saya bilangnya techno optimis ya. Semua optimistis gitu ya terhadap oh ini bisa solving segala problem. Tapi sekarang kita mulai evaluasi lagi, kan juga kita sama-sama tahu ya penyakit mental pada anak sekarang, anxiety segala macam muncul, berbagai problem sosial setelah 20 tahun, 25 tahun media sosial muncul, kita sekarang mulai terasa. Nah, khususnya untuk anak-anak gitu. Karena
dengan asumsi bahwa mereka belum fully develop ya cara emotionally dan cara berpikirnya gitu. Jadi saya rasa memang perlu pendampingan khusus sih gitu. Ini juga sedang dikaji atau mungkin menjadi rekomendasi dari KPAI Mbak Bu Margaret terkait dengan pembatasan media sosial, karena judul kami pada pagi hari ini, darurat bullying, batasi penggunaan media sosial. Iya, seperti yang kemarin juga di beberapa sudah saya sampaikan gitu ya. Ini selain ini peningkatan pelindungan anak di dunia cyber, kira-kira begitu ya. Kalau kemudian kemarin kan kita optimis nih ada PP Tunas, gitu kan. Tapi kemudian ternyata kan di situ ada klasifikasi usia, di mana usia anak itu masih bisa mengakses konten yang berisiko tinggi, gitu ya. Meskipun atas persetujuan orang tua. Biasanya seperti itu ya. Tapi kan sekarang akal-akalan anak banyak gitu ya Bu ya. Kemudian kan tidak semua orang tua juga aware soal peraturan ini. Sehingga kemudian siapa yang bisa memastikan bahwa si anak ini betul-betul sudah mendapatkan persetujuan nih untuk mengakses konten yang berisiko tinggi. Dan ketika saya baca, konten berisiko tinggi itu termasuk konten yang bermuatan pornografi, bermuatan kekerasan gitu ya. Nah, dan sebenarnya kalau mengacu kepada kasus yang di SMAN 72 ya Mas, saya kira mungkin memang motifnya tidak hanya soal bully, tapi bagaimana peran komunikasi efektif di keluarga sebagai upaya pencegahan itu juga pasti ada pengaruhnya. Dan kemudian tadi konten, kan kalau korban bully memang kan masing-masing kalau nggak mampu menyampaikan, melaporkan, akan mengatasi dengan caranya sendiri Mas. Nah, pada kasus SMAN 72 ini kan bisa dilihat dari tulisan yang ada di senjata mainan itu Mas. Di situ ada beberapa peristiwa-peristiwa yang menginspirasi si anak untuk melakukan hal yang sama. Menyebut Brenton Tarot, pelaku penembakan massal di Masjid An-Nur di di Selandia Baru 2019. Kemudian ada Alexander yang kemudian juga melakukan penembakan massal di masjid juga di daerah Quebec, Kanada 2017. Kemudian supremasi kulit putih. Nah, hal-hal ini kan berarti ini yang selama ini menjadi inspirasi. Berarti ini yang kemudian bahan pencarian dia juga inspirasi gitu ya? Dia untuk melakukan sampai terjadi peristiwa ini saya kira. Itu dia banyak pertanyaan publik bahkan juga mungkin para orang tua di luar sana. Mengapa ya anak yang ibaratnya masih di bawah umur ini bisa punya pemikiran sejauh ini begitu Bu? Tapi dijawab sesaat lagi, tetap bersama kami Bu Margaret di Apa Kabar Indonesia Pagi. Barang bukti yang ditemukan, termasuk persesuaian yang ada di rumah, ternyata ada persesuaian dari beberapa barang bukti tersebut. Nanti makanya secara detail rekan-rekan pasti akan dipaparkan karena seluruh satuan kerja ini Densus juga akan memaparkan karena untuk analisa terhadap motif kan tidak bisa sebentar dan tidak bisa sembarangan, itu waktu. Tapi salah satu yang disita dari rumah itu benar serbuk yang ditemukan di TKP. Ada beberapa bagian, makanya ini kan harus dijelaskan apakah serbuk tersebut match dengan yang ada di TKP, ini harus ada uji lab. Ya, itu memang masih menjadi pendalaman dari pihak kepolisian hingga saat ini ya, Bu, belum ada informasi pasti soal ini. Karena memang banyak pertanyaan, mengapa ya anak ini kemudian justru harus berpapal dengan hal-hal demikian, padahal usianya masih di bawah umur. Bahkan juga sosok inspirasinya justru orang-orang yang memang sudah terbukti menjadi pelaku peledakan bom. Kemudian juga bagaimana bisa membawa bahan peledak itu ke sekolah juga gak banyak yang tahu begitu loh Bu. Ya memang itu pertanyaan-pertanyaan yang masih kita penasaran semua ya. Cuman problemnya kan si anak terduga pelaku ini kan dalam kondisi kemarin kan sempat kritis, kemudian masih dalam penanganan medis. Jadi belum bisa dilakukan pendalaman gitu. Termasuk misalnya apakah ini ada kelompok nih di belakang aksi anak, ini kan juga perlu pendalaman ya. Termasuk juga saya juga sempat penasaran sama juga Mas Enda tadi kita ngobrol ya, sempat penasaran bahannya itu belinya kayak gimana gitu kan. Itu kan tentu juga kalau Mas Enda ada pertanyaan lagi, kok bisa buat gitu kan, dari mana kok bisa buat. Mungkin Bang Enda dari media sosial kan banyak sekarang bagaimana kemudian beredar cara pembuatan bom untuk mendapatkan begitu. Kalau cara pembuatan dari dulu selalu udah ada ya, dari bahkan belum ada sosial media di internet tuh kita bisa download gitu ya. Cuman menurut saya justru malah lebih menarik si bahannya ini sejauh apa sih, semudah apa sih bikin bahan peledak, apakah dari bahan-bahan sehari-hari gitu atau ada sesuatu yang khusus yang harus dia beli. Nah dia beli dari mana dan kemudian aksesnya bagaimana caranya. Mungkin dari media sosial. Bisa jadi. Sejauh ini bagaimana Bang Enda melihat? Mungkin secara digital lah minimal ya, mungkin tersedia di marketplace kita nggak tahu gitu kan. Bisa juga ternyata dia beli seperti itu gitu. Jadi memang menurut saya ini momen lah, sebuah momentum ya.
mungkin masyarakat orang tua di seluruh Indonesia kalau boleh hari ini cek deh sosial media anaknya atau ngobrol langsung sama anaknya, kasih tahu kamu jangan sampai tiba-tiba bawa bahan peledak terus bikin bahan peledak terus diledakin di sekolah ya. Minimal ada dialog itu, saya rasa ini harus jadi sebuah momentum supaya jangan sampai terjadi lagi gitu. Artinya bisa dilihat dari perilaku sang anak yang mengakses media sosial apa saja yang kemudian bisa ditarik garis lurus bahwa ada indikasi ke arah-arah yang tidak benar begitu. Selalu banyak ya, maksudnya gini, ya karena saya pernah jadi remaja laki-laki juga gitu ya. Hal-hal yang sifatnya ekstrim gitu ya. Apakah itu sendiri maupun kita bersama-sama ya, musik-musik ekstrim, lalu kemudian ya apa ya, mungkin sesuatu yang sifatnya rebelius gitu ya, ngelawan gurunya atau apa, itu kan selalu jadi sebuah tipikal pemberontakan lah, anak remaja gitu ya. Gitu. Nah, tapi kan tidak semua kemudian tiba-tiba jadi bawa bahan peledak-ledakin di sekolah gitu. Nah, makanya yang spesifik ini saya rasa perlu didalami. Kemudian jangan sampai kemudian orang lain bisa melakukan hal yang sama. Tapi secara umum saya rasa ini harus dijadikan momentum agar semua orang tua nanya ke anaknya, coba lihat medsos kamu baca apa aja sih? Biasanya gitu, dapat perlawanan tuh dari anaknya tuh, ya kan? Kepo deh mama, papa kepo, biasanya begitu kan ya? Nah, tapi kan ada kasus nih. Nah, pokoknya nggak mau tahu, pokoknya mau lihat gitu. Jangan sampai ini kejadian lagi. Kalau sebelumnya kamu bisa alasan, nggak mau dikepoin, kalau sekarang jangan sampai nih kamu gak ada lagi nego-nego untuk kita harus cek gitu, juga, kita harus terlibat juga. Dan juga kalau kita lihat dari media sosial pelaku anak yang berhadapan dengan hukum ini kan sebelum melakukan aksinya dia juga memposting simbol-simbol kekerasan seperti itu. Seperti apa melihatnya, Bang Enda? Sama, jadi dari dulu juga kalau nggak di medsos kan kita nulis di meja gitu ya. Kita bahkan bikin poster, coret-coret di tembok biasanya. Itu kan semua hal yang sama, cuman sekarang bedanya ada teknologi digital gitu. Nah, jadi yang mungkin kita perlu cermati, saya rasa memang anak-anak ini bukan hanya sekedar tindakan ya, ada juga pemikiran-pemikiran yang berbahaya ya, misalnya radikalisme misalnya gitu ya, separatisme, kemudian anti toleransi gitu. Nah, ini hal-hal yang kemudian kalau dibiarkan tidak jadi sebuah kejadian, tapi juga berbahaya kalau kemudian dia ternyata jadi sangat mudah untuk direkrut oleh orang-orang yang punya pemikiran ke sana dan bahkan yang dimanipulasi gitu ya. Betul. Nah, maka dari itu kan pembatasan media sosial itu di situ yang cukup penting ya Bu, karena ternyata dampak dari bullying ini kita justru sekarang udah gereng-gereng kepala gitu. Kalau dulu mungkin kita melihatnya itu dia anak mengurung diri, kemudian juga mungkin melakukan tindakan kekerasan fisik yang mungkin masih bisa dianggap belum begitu berbahaya lah. Tapi saat ini eskalasinya sudah luar biasa loh Bu Margaret. Bagaimana kita kemudian untuk menghadapi agar hal ini tidak kembali terulang Bu? Ya, memang ini butuh banyak pihak yang harus berkolaborasi. Orang tua juga mesti berperan, seperti yang tadi Mas Enda sampaikan, pengawasan aktivitas anak di dunia cybernya, kemudian guru pun juga tidak kalah penting. Ini juga perlu nih pengawasan aktivitas anak di sini juga ketika di sekolah misalnya gitu ya. Kemudian dari sisi pemerintah juga penting untuk pengetatan nih terkait dengan akses anak terhadap medsos atau konten-konten yang berbahaya. Konten nggak ini cuma waktunya loh Bu ya, iya, artinya betul begitu banget. Dan konten berbahaya nggak cuma terkait dengan aksi ini yang itu ya Mas, tapi pornografi pun juga nggak kalah bahayanya loh. Kasus yang di Kupang kemarin, anak-anak terpapar kemudian melakukan praktek prostitusi online yang menjual temannya juga anak gitu kan. Jadi kalau dulu anak itu korban, hari ini anak menjadi pelaku juga sudah mulai tapi bagaimana menjadi atensi kita melakukan pembatasannya ini loh Bu, ini kan yang sulit, yang memang sudah berkali-kali kemudian disarankan, kemudian harus dilakukan, tapi ya memang faktanya sulit dilakukan. Pembatasan yang dimaksud dari pemerintah harus hadir seperti apa? Misalnya bisa nggak sih ada Mas Enda kayak ketika anak mau mengakses pornografi tiba-tiba ngeblocking gitu, nggak bisa misalnya, gitu ya, atau mau mengakses tadi konten-konten yang dianggap ada muatan kekerasannya itu bisa nggak di blok gitu. Kan sudah sempat dibatasi kan dengan usia begitu. Apakah maksimal? Tapi karena usia saya baca ya Mas ya. Jadi usia yang anak di bawah 13 tahun itu hanya boleh mengakses konten berisiko rendah dengan persetujuan orang tua. Itu tadi ya. Kemudian anak usia 13 sampai 15 itu masih konten berisiko rendah. Tapi sangat mungkin dia akan mengakses konten berisiko tinggi asalkan harus dengan persetujuan orang tua. Kemudian anak usia 16 sampai 18 itu boleh sudah bisa mengakses konten berisiko tinggi. Nah,
ketika saya buka konten berisiko tinggi, itu termasuk judi online, termasuk pornografi. 16 gitu. tahun itu. Nah, problem utamanya kan gini Mas, meskipun di PP Tunas itu kan ada verifikasi usia ya Mas, pengguna ya. Tapi kemudian sekarang gimana, di kita ini kan anak belum usia 13 tahun aja yang buat malah orang tua media sosialnya. Kemudian hari ini juga masih banyak sekolah yang masih menggunakan akses itu ya. Jadi bagaimana itu Bu caranya ya? Kita kok ya bingung ini gitu. Berarti kita mesti duduk kembali kan untuk kemudian membincang kaitannya dengan situasinya ini apa mungkin apa masih ini nih dengan kondisi kayak gini ini sudah cukup untuk memberikan pelindungan, proteksi kepada anak di dunia cyber. Kalau dianggap tidak ya kita mesti nggak ada salahnya kan merevisi ulang gitu ya. Daripada anak-anak kita menjadi korban kan betul begitu. Sekali ini yang cukup miris ya. Dan Bang Enda kalau kita melihat juga bagaimana ada indikasi ya dari kejadian kemarin bahwa ini masuknya radikalis keras begitu, kekerasan yang memang pengaruh dari luar. Kalau dari Bang Enda sendiri melihat bagaimana kemudian seberapa besar sih pengaruh dari media sosial kemudian bisa mempengaruhi anak-anak dari Indonesia ini saat ini? Ya kembali ya sebenarnya kalau kita bicara sebenarnya media sosial ini kayak pipanya ya. Tadi sebenarnya saya rasa udah benar Bu Marga itu kita harusnya bicara konten gitu ya. Konten digital gitu. Nah jadi memang konten-konten digital yang berbahaya dalam tanda kutip harusnya memang hanya boleh diakses oleh mereka yang sudah punya tanggung jawab dan cara berpikir yang sudah full gitu ya. Sedangkan dengan asumsi bahwa anak-anak atau remaja ini belum betul-betul fully develop, belum bisa bertanggung jawab penuh terhadap apa yang mereka lakukan dan mereka pikirkan, makanya inilah harus dilindungi gitu. Jadi kalau menurut saya gini, kita perlu strategi lah, minimal gitu perlu strategi. Satu, berarti pembatasan, tapi yang kedua juga dari sisi antisipasi atau pencegahannya gitu. Jadi memang di zaman yang sangat maju dan teknologi kita bahkan belum bicara AI lagi ya. Kalau sekarang mau nanya tadi, gimana cara bikin bom, ya tanya aja sama AI. Betul sekali, chat AI juga sudah gitu gampang kan? gitu ya. Kalau kita mau tanya semua pelaku penembakan atau kekerasan yang ada di dunia, kita bisa juga dapat di AI gitu. Jadi jauh lebih mudah lagi sekarang. Nah, ini teknologi akan terus berkembang. Kita bisa melakukan pembatasan-pembatasan khususnya untuk anak-anak. Tapi kemudian anak-anak ini sendiri juga harus dibekali gitu. Jadi kadang-kadang saya suka bilang bahwa makin canggih ini teknologi, makin penting sebenarnya pendidikan karakter dan agama buat si anak. Karena itu jadi kayak benteng di dalam pribadi. Mungkin kayak klise gitu ya. Tapi kalau nggak pernah diajak ngomong anaknya, nggak pernah dibilangin, jangan gini ya. Kamu jangan beli obat-obatan terlarang di internet ya. Kamu jangan cari hal yang aneh di jadi internet. kepo tuh malah jadi. Tapi setidaknya mereka tahu gitu. Oh nggak boleh ya kayak gitu. Oh nggak boleh ya kayak gini. Kan kalau dulu saya diajarin untuk kecil di SD tuh kalau jalan harus di trotoar ya. Kalau ada orang yang nggak saya kenal ngajak ngobrol jangan di ini ya. Soal safety online gitu ya. Nah dari sekarang kalau menurut saya anak kecil, anak-anak di sekolah dasar harus dibekali dengan itu juga gitu. Pendidikan digitalnya ya, literasi digital. Tapi bukan dari TIK-nya ya, bukan cara gimana ngidupin komputer, tapi dari sisi safety-nya gitu sebenarnya bagaimana. Itu kan jangka panjang tuh ya Mas Enda ya. Kalau misalnya kemudian solusi ekstrim gitu kalau kita lihat di beberapa negara seperti Italia dan lain-lain kan memang melarang anak umur sekian tidak boleh punya media sosial. Nah kalau di Indonesia menurut Anda ini tepat nggak? Kembali saya rasa nggak bisa kita bilang media sosial aja, ini teknologi digital nih, akses terhadap handphone, kan di handphone bukan media sosial aja, ada game dan lain-lain gitu. Jadi kita perlu punya strategi terhadap bagaimana si anak menghadapi si teknologi digital ini. Jadi nggak tepat tuh kalau misalnya anak misalnya di bawah 13 tahun tidak boleh punya media sosial. Menurut saya bukan media sosialnya ya, tapi ya sekarang kalau dia nggak media sosial terus dia tetap punya akses ke handphone, terus dia tetap bisa WhatsApp-WhatsAppan sama teman-temannya, dia tetap punya dia bisa gunakan untuk komunikasi dan dia dapat dari itu kan sama aja, nggak lewat nggak lewat media sosial gitu. Jadi kita harus punya akses. Kalau mau ekstrim, saya rasa sampai usia 15 tahun nggak boleh pegang handphone, misalnya gitu ya. Atau handphone dibatasi, kan udah banyak strategi parenting juga sekarang sebenarnya. Handphone hanya untuk 1 jam per hari dan kemudian on the weekend boleh lebih lama gitu. Nah hal kayak gitu saya rasa yang sekarang harus lebih dikampanyekan lagi dan orang tua harus lebih aware lagi. Itu dia sih kuncinya. Karena di sisi lain kan kalau anak-anak nggak bisa kita minta tanggung jawab ya. Betul. Harus kasih tanggung jawab. Tidak hanya aware dari orang tua ya. Tapi kalau orang tuanya aware tapi nggak paham ya sama anak. Waduh, gawat itu. Kan problemnya ini juga kan Mas. Ada banyak orang tua yang nggak paham juga. Itu. Kalau anaknya punya prestasi nanti rewardnya adalah boleh pegang handphone berapa jam lah. Ini kan ganti HP baru. Orang tua yang kemudian
menggunakan gadget itu untuk sebagai parenting kedua untuk ya, termasuk menjaga kan anak ketika begitu. orang tua sibuk dengan kerjaan di rumah daripada mengganggu, kasih aja gadget kan masih begitu. Termasuk juga sebenarnya kalau sepaham saya Mas Enda ya, saya nggak tahu salah nggak nih, di media-media platform itu kan ada pembatasan ya. Sudah ada. Boleh membuat media sosial itu kalau usia sekian. Kalau nggak salah ya 13 itu kalau nggak salah gitu. Tapi kan problem di kita kan orang tuanya yang buat. Betul. Karena terkadang Bu, justru ini juga dijadikan apa ya, kewajiban dari sekolah untuk kemudian jadi bahan untuk sosialisasi program, karya dan lain-lain. Ini yang kayak tugas bersama lagi-lagi ya Bu Margaret ya. Ya mungkin ini yang kemudian memang harus perlu duduk bareng lagi nih untuk membincang terkait dengan ini gitu ya. Apa ya? Kalau dulu kan sebenarnya ada tuh parenting untuk pengetahuan parenting yang diberikan oleh dari pemerintah misalnya gitu ya. Mungkin anak SD dikumpulin orang tuanya, dikasih penyuluhan misalnya. Hal yang basic seperti itu saya rasa bisa ngebantu minimal aware. Dan kemudian sebenarnya kalau kita mau cari di internet, sebenarnya buku-buku panduan parentingnya juga ada, gitu, tinggal dibaca aja. Cuman ya tentunya tadi kembali problemnya yang nggak dibaca gitu. Kembali jadikan momentum ini saya rasa mengingatkan kita semua lagi. Agar kemudian problem ini ada dan orang tua tetap punya tanggung jawab. Ya semoga juga melahirkan sistem-sistem yang pada akhirnya bisa melindungi anak-anak Indonesia dari ancaman-ancaman seperti ini ya. Bu Margaret dan Bang Enda terima kasih. Terima kasih banyak pada pagi hari ini. Terima kasih juga hadir di Apa Kabar Indonesia.